Saya Nasan dari kelas 75 absen 3. Hari ini saya akan menceritakan cerita rakyat dari Lampung. Yang pertama adalah asal-usul nama kota Lampung. Awalnya ada seorang yang terdampar di suatu pulau, lalu ia mendaki ke dataran tinggi. Saat itu ia melihat pulau yang sangat luas, lalu ia berteriak, "Luas!" dalam arti Tapanuli, yang berarti Lampung. Orang-orang di sekitar itu mendengar teriakan dia dan menamai pulau itu Lampung. Tetapi agar lebih mirip dengan orang yang menteriakan tadi yang bernama Opang Si Lampung, mereka menyebutnya menjadi Lampung. Kedua adalah cerita kucing dan harimau. Suatu hari saat harimau sedang mencari mangsa, ia melihat kucing dengan 9 tekniknya. Harimau pun ingin kucing mengajarinya teknik itu. Tetapi kucing menolak, karena kucing merasa jika ia mengajari harimau, maka harimau akan memakannya. Tetapi karena harimau meminta terus-menerus, kucing pun mengajarinya 9 teknik itu. Setelah mengajari 9 teknik itu, harimau pun mengejar kucing. Kucing sudah tahu itu akan terjadi, dan karena itu kucing tidak mengajarinya satu talenta, yaitu memanjat pohon. Kucing pun memanjat pohon untuk kabur dari harimau. Dan itulah cerita yang kedua. Ketiga adalah cerita rakyat Sultan Domas. Suatu hari ada suatu anak yatim. Ia bernama Domas. Entah kenapa Domas dibenci oleh warga desa. Saat pulang memancing, Domas melihat gubuknya sudah dibakar. Domas pun menangis sampai tertidur. Di tidurnya ia bermimpi kakek-kakek yang menyuruhnya untuk pergi ke selatan dan membangun gubuk. Saat bangun, Domas pun benar pergi ke selatan, dan saat sampai di selatan ia membangun gubuk. Saat di gubuk, tiba-tiba ada barang pusaka. Barang pusaka itu digunakan Domas untuk membantu warga-warga di sekitar. Domas pun terkenal, dan ada 2 anak yang ingin mencuri pusaka Domas. Saat Domas mengetahuinya, Domas tidak mencelakai mereka, tetapi Domas menjamu mereka dan membiarkan mereka pulang. Itu adalah cerita ketiga. 4 adalah Sungai Wailinti. Di suatu kerajaan, ada kerajaan yang mengalami kekeringan. Saat raja itu bermimpi, ia bermimpi seorang kakek mengatakan salah satu cara untuk menghentikan kekeringan adalah pengorbanan. Ia pun bercerita ke istrinya, yaitu Linti. Linti pun bersedia untuk mengorbankan dirinya. Ia pun melemparkan dirinya ke sumur dan harta-hartanya. Para penduduk desa dan raja pun berdoa agar pengorbanan itu berhasil. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya dari lubang itu keluar air. Untuk mengenang jasa Linti, sungai itu disebut Sungai Wailinti. 5 adalah cerita buaya Sungai Tulang. Jika ada orang yang berani mencuci pakaian atau renang atau mandi di sungai itu, maka sang buaya akan menculik mereka. Suatu hari ada perempuan yang mencuci pakaian di sungai itu. Sang buaya pun langsung menculik orang itu karena tidak ada orang di sekitarnya. Sesampainya di gua, perempuan itu pun bangun. Tetapi ia terkejut karena di gua itu sangat banyak perhiasan. Saat buaya datang, ia pun menjelaskan bahwa awalnya dia adalah pencuri, tapi dikutuk menjadi buaya. Lalu sang buaya menanyakan apakah perempuan itu ingin menjadi kekasihnya karena perempuan itu sangat cantik. Karena tidak mau mati, perempuan itu pun berkata iya. Pada suatu hari, buaya pun mengajak perempuan itu ke kota melalui lubang di gua itu. Lalu mereka kembali. Saat buaya tertidur, perempuan itu mencoba menyelinap keluar melalui lubang itu. Lalu saat buaya terbangun, buaya itu pun mengejar si perempuan. Tetapi perempuan itu berhasil ke kota dan selamat. Keenam adalah Si Kabelah. Suatu hari ada seorang kekasih yang sangat tua, tetapi kekasih itu menginginkan seorang anak. Saat anak itu lahir, anak itu terlahir dengan kondisi cacat, memiliki 1 telinga, 1 tangan, dan 1 kaki.
Saat ia tumbuh dewasa, ia berkata kepada orang tuanya ingin mencari Tuhan. Meski orang tua mereka sudah melarang, tetapi anak itu tetap pergi. Selama dia berpergian berbulan-bulan, ia pun tertidur di suatu gua. Saat dia bangun, tiba-tiba tubuhnya sudah lengkap. Ketujuh adalah asal-usul kota bumi. Kota bumi tercipta karena asal-usul dari seseorang yang bernama Muhammad. Depan adalah cerita sumur Bandang. Suatu hari ada 3 prajurit yang kehausan. Mereka pun berteduh di bawah pohon. Salah satu dari prajurit itu mengetahui di bawah pohon itu ada air. 3 prajurit itu pun menggali lalu membuat sumur. Sumur yang berisi air itu diberi nama Sumur Bandang. Yang ke-9 adalah Doraemon. Doraemon adalah orang yang dikenal karena kebutuhannya, tetapi ia berhasil menipu 3 perampok. Ia menipu dengan kesedihannya. Moral yang diambil, jangan memandang rendah orang lain. Anggaplah musuhmu dengan serius, meski terlihat bodoh. 10 dan terakhir adalah si buku. Si buku adalah orang yang sangat bodoh. Ia terkenal karena kebodohannya, tetapi ia berhasil menjadi raja karena di balik kebodohannya ia masih memiliki kecerdikan yang sangat cerdas. Itulah beberapa cerita rakyat dari Lampung. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.